Shalom, perkenalkan nama saya Denny Fremsa Gregor Starigan dengan NIM 210306036. Saya dari kelas PTNC, dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, dan dari Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas biokimia yang diberikan oleh Ibu dosen Tati Vidianasari, SPTMP. Langsung saja kita masuk ke soal nomor pertama, yaitu bagaimanakah proses pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia dan juga non-ruminansia. Seperti yang kita ketahui, karbohidrat merupakan komponen atau senyawa yang mempunyai rumus CH2O. Nah, karbohidrat ini merupakan komponen yang mempunyai energi, yang mengandung energi terbesar bagi tubuh. Nah, yang pertama itu kita akan masuk ke ruminansia. Nah, pada hewan ruminansia, karbohidrat akan pertama kali dicerna di dalam rumen, yang mana di dalam rumen tersebut terdapat banyak mikroba dan juga protozoa. Nah, pakan yang masuk bersama, karbohidrat yang masuk bersama pakan mengandung beberapa komponen, yaitu seperti fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Komponen-komponen ini merupakan komponen-komponen polisakarida, yang mana komponen polisakarida merupakan komponen yang tidak dapat diserap oleh hewan ruminansia. Oleh sebab itu, komponen-komponen ini terlebih dahulu kita ubah menjadi komponen ataupun senyawa monosakarida. Contohnya seperti fruktan dan sukrosa itu menjadi fruktosa, pati menjadi maltosa dan isomaltosa, selulosa menjadi selobiosa, kemudian hemiselulosa dan pektin itu menjadi pentosa. Nah, setelah menjadi senyawa monosakarida ataupun glukosa, akan diubah lagi menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Nah, glikolisis di sini merupakan proses pemecahan glikosa menjadi asam pirufat. Nah, setelah asam pirufat terbentuk, asam pirufat akan diubah lagi menjadi komponen-komponen VFA dengan bantuan mikroba rumen. Adapun komponennya itu yaitu asam pirufat diubah menjadi metan dengan bantuan format, kemudian asam pirufat diubah menjadi asetat dan butirat dengan bantuan asetil CoA, kemudian asam pirufat diubah menjadi propionat dengan bantuan laktat dan juga oksalat. Nah, setelah itu kita akan masuk ke proses pencernaan karbohidrat pada hewan ruminansia. Adapun prosesnya yaitu makanan akan masuk ke ventriculus melalui esophagus. Nah, di dalam ventriculus ini terdapat asam HCl yang mempunyai pH asam yang mana tidak memungkinkan bakteri untuk hidup di dalamnya. Nah, nanti karbohidrat pakan yang mengandung karbohidrat akan melewati ventriculus ini terlebih dahulu agar tidak membawa bakteri ke dalam intestinium. Nah, sesampainya di intestinium, karbohidrat akan diserap oleh usus halus dengan bantuan enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim amilase ini berfungsi sebagai pemecah zat pati menjadi amilum. Nah, kemudian amilum tersebut diubah menjadi glukosa dan dapat disalurkan ke hati. Nah, kita akan masuk ke metabolisme karbohidrat pada hati. Nah, ini masih berhubungan dengan soal nomor 1. Nah, setelah terbentuknya senyawa monosakarida seperti metan, asetat, butirat, dan propionat pada hewan ruminansia tadi, kemudian glukosa menjadi pada hewan non-ruminansia tadi, akan masuk ataupun diserap oleh pembuluh darah, kemudian disalurkan ke hati. Nah, pada hati nantinya komponen-komponen ini akan diubah menjadi glikogen melalui proses glikogenesis. Nah, setelah glikogen terbentuk, nantinya glikogen tersebut akan disimpan di hati. Nah, pada saat individu tersebut kekurangan energi, nantinya glikogen ini akan dipecahkan untuk menjadi energi. Nah, setelah itu kita masuk ke proses pencernaan protein pada ternak ruminansia dan juga non-ruminansia. Seperti yang kita ketahui, pada ternak ruminansia, protein itu digunakan sebagai bahan perkembangbiakan dari mikroba-mikroba rumen. Nah, adapun pakan yang mengandung protein masuk ke dalam tubuh
hewan ruminansia mengandung protein kasar yang terbagi menjadi dua, yaitu protein murni dan juga NPN ataupun urea. Di sini, protein murni akan diubah menjadi peptida melalui proses hidrolisis protein murni sehingga menjadi oligopeptida oleh bantuan enzim proteolitik yang dihasilkan oleh dinding-dinding rumen. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya tersebut, NPN juga nanti akan diubah menjadi NH3 yang kemudian peptida yang dihasilkan oleh perubahan yang tadi akan digunakan oleh bakteri rumen untuk mensintesis protein. Dan kemudian bakteri yang lolos dari degradasi rumen akan dihidrolisis menjadi asam amino. Nah, setelah ini nanti akan dilanjutkan pada metabolisme protein pada hati. Kemudian kita terlebih dahulu masuk ke proses pencernaan protein pada hewan non-ruminansia. Nah, pada hewan ruminansia ini proses pencernaan protein dimulai dari pakan yang mengandung protein masuk ke dalam ventriculus ataupun lambung melalui esofagus. Nah, di dalam lambung ini terdapat asam HCl yang nantinya akan bereaksi dengan enzim pepsinogen yang dihasilkan oleh dinding dari ventriculus yang kemudian akan menjadi pepsin. Nah, pepsin ini berguna untuk memecah protein menjadi pepton ataupun polisakarida. Setelah itu, pepton ini akan disalurkan ataupun dimasukkan ke isotenentenium dan mengalami beberapa penyerapan yang dibantu oleh pankreas yang nantinya akan berubah menjadi glukosa dan dapat disalurkan ke hati. Nah, setelah itu kita akan masuk ke proses metabolisme protein pada hati. Nah, NH3 yang dihasilkan NPN tadi akan, jika jumlahnya terlalu banyak, dapat menyebabkan keracunan pada ternak ruminansia. Itu bila di atas dari 4%. Nah, dan berada di titik aman yaitu di bawah 4%. Nah, NH3 yang berlebihan tadi dapat kita buat menjadi tidak berbahaya ataupun tidak dapat meracuni ternak tersebut, yaitu dengan cara NH3 diserap oleh dinding rumen yang berlebihan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam hati ataupun disalurkan ke hati dengan maksud untuk mengubahnya menjadi urea. Di sini hati berperan sebagai pendetoksifikasi NH3 yang nantinya kemudian hasil dari detoksifikasi tersebut ataupun urea akan dikembalikan ke rumen melalui enzim lipase. Maksud saya kelenjar saliva. Dan sebagiannya itu dikeluarkan melalui urin. Nah, kemudian asam amino yang merupakan hasil dari hidrolisis degradasi rumen yang lolos nantinya akan diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis yang kemudian nanti dimasukkan ke hati untuk diubah menjadi glikogen. Nah, nanti glikogen di sini sama halnya fungsinya dengan glikogen pada karbohidrat, yaitu sebagai penyedia energi. Kemudian kita masuk ke proses pencernaan lemak pada hewan ruminansia dan juga non-ruminansia. Yang pertama itu pada hewan ruminansia. Nah, pakan yang mengandung lemak akan masuk ke dalam rumen dan akan terbagi ataupun membentuk asam lemak dan juga gliserol, ataupun proses ini kita kenal dengan lipolisis. Nah, di sini asam lemak nantinya akan diubah menjadi asam lemak terbang ataupun VFA. Nah, VFA ini ataupun maksud saya asam lemak terbagi menjadi dua, yaitu rantai pendek dan rantai panjang. Yang mana rantai pendek ini proses penyerapannya terjadi pada rumen, sedangkan yang panjang proses penyerapannya terjadi di isotenentenium. Nah, setelah masuk ke isotenentenium, asam lemak nantinya akan diubah menjadi fosfolipid, triasilgliserol dan juga kolesterol. Yang kemudian pada isotenentenium nantinya ini diubah menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini merupakan maksud saya nantinya akan disalurkan ke hati, dan di dalam hati nantinya kilomikron ini ataupun komponen kilomikron ini akan diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Nah, setelah diubah menjadi glukosa, nantinya akan diubah menjadi glikogen lagi melalui proses glikogenesis.
glikogen di sini sama halnya fungsinya seperti karbohidrat dan protein tadi. Nah, kemudian kita masuk ke proses pencernaan lemak ataupun lipid pada hewan non-ruminansia, yaitu nantinya pakan yang mengandung lemak akan masuk ke dalam ventriculus terlebih dahulu agar dibersihkan dari bakteri-bakteri, kemudian masuk ke dalam intestinum tenue. Nah, dalam non-ruminansia ini mereka hanya dapat memetabolismekan triasil, maksud saya gliserida, yaitu asam lemak sederhana. Nah, setelah melewati ventriculus, lemak nantinya akan diserap oleh intestinum tenue dengan bantuan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Nanti di sini enzim lipase akan menghasilkan trigliserida dan juga fosfat ataupun fosfolipid yang nantinya akan diubah menjadi akan berakhir menjadi fosfolipid. Nah, di sini proses metabolisme lemak pada hati ini sama seperti hal tadi, yaitu dimulai dari kilomikron tersebut memasuki hati, kemudian diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis, dan kemudian diubah menjadi glikogen melalui proses glikogenesis. Glikogen yang di sini sama halnya fungsinya seperti pada proses pencernaan karbohidrat dan juga protein, yang mana berfungsi untuk penyedia energi bagi tubuh. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 7, yang mana hubungan dari metabolisme karbohidrat, protein, kemudian lemak atau lipid ini, yaitu menurut saya mulai dari proses glikogenesis, kemudian glikoneogenesis, ataupun dari proses awal pakan yang sebelumnya polisakarida kemudian menjadi monosakarida, kemudian diubah lagi melalui glikogenesis tadi, ujung-ujungnya nanti akan berubah menjadi glikogen, yaitu senyawa atau komponen penyedia energi bagi suatu individu, baik itu ruminansia dan juga non-ruminansia. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata ataupun fungsi, mohon dimaafkan. Dan sekiranya mudah-mudahan video ini berguna bagi para penonton ataupun pendengar. Terima kasih.